Baik anakku sekalian, kembali lagi kita di pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sekarang kita saatnya untuk memahami surat Al-Qari'ah, yang mana sebelumnya Pak Andi sudah memberikan sedikit gambaran tentang surat Al-Qari'ah, yang surat Al-Qari'ah ini sebenarnya adalah menggambarkan peristiwa hari hari kiamat. Nah, Al-Qari'ah itu kan sebenarnya artinya adalah mengetuk dengan keras. Nah, atau kalau kalian ketika di rumah ada orang yang mengetuk di rumah kalian dengan cara mengetuk dengan keras atau menggedor atau menggebrak, dua 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 dua. Kira-kira kamu pasti kaget ya? Nah, pasti kamu akan kaget. Terus kira-kira yang ditanyakan bagaimana? Uh, Pasti apa itu? Nah, pasti dengan perasaan kaget, cemas, dan takut. Nah, sama. Besok itu gambaran hari kiamat itu digambarkan dalam Al-Quran melalui Nabi kita, memberikan informasinya. Besok itu pada hari kiamat ada suara yang sangat kencang, menggelegar seperti mengetuk-ketuk, menggedor-gedor, menggebrak-gebrak, dan akan membuat kepanikan yang luar biasa. Dan pasti akan mengatakan, oh, apa itu, apa itu? Nah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Nah, pasti akan menanyakan, apa itu? Oleh karenanya, karena ini kejadian yang sangat luar biasa, maka diartikan dengan hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, kemudian di dalam Al-Quran biasanya kalau ada pertanyaan dengan menggunakan wa ma adra, itu pasti kejadian yang luar biasa. Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Nah, karena ini kejadian yang luar biasa, yang sangat mengguncangkan, menakutkan, mencekam. Nah, makanya menggunakan wa ma adra. Wa ma adra kamal qari'ah. Terus digambarkan. Nah, seperti yang sudah Pak Andi tuliskan dalam papan tulis atau di atas papan tulis ini, ayat ke-1 sampai 3 itu menggambarkan tentang info datangnya hari kiamat dengan ketukan yang keras, menggebrak, sehingga membuat membuat manusia itu ketakutan, mencekam. Dan digambarkan saat itu bagaimana? Ayat keempat kelima. Nah, peristiwa pada hari kiamat saat itu bagaimana digambarkan ayat yang keempat kelima. Ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, saat itu manusia itu seperti laron-laron yang berterbangan. Wah, kemana? Lari kemana-mana, tidak tentu arah, bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia berterbangan seperti laron-laron, kan tahu kan? Ya, kalau habis hujan itu kan laron muncul, wah, keruntel, kemudian terbang. Wah, tidak tahu arah kemana. Dan manusia besok juga seperti itu saat hari kiamat digambarkan dalam Al-Quran. Dan ini harus menjadi keyakinan kita, agar supaya kita itu terus introspeksi bahwa kita itu besok akan ada mengalami kejadian hari seperti itu. Kemudian digambarkan ayat ke-5, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya. Dan gunung-gunung itu, wah, wa takunul jibalu kal, seperti bulu yang berterbangan. Nah, kalau kalian pernah melihat atau pernah menggunakan sulak atau kemoceng, kamu ambil satu bulunya, itu kan ringan sekali. Kalau kita terbangkan kan berterbangan ngeyang-ngeyang. Besok pada hari kiamat, gunung-gunung yang gede-gede, ya, gunung Semeru, gunung
itu namanya, burung merapi berterbangan seperti bulu-bulu. Wah, kondisinya pastinya tidak akan bisa terbayangkan. Semuanya mencekam, semuanya akan lari, tidak akan mempedulikan entah itu orang tuanya, anaknya, semuanya akan fokus pada dirinya sendiri karena saking mencemaskan dan saking mencengangkan. Gunung-gunung digambarkan berterbangan, wah luar biasa, bertabrakan, duar. Ya, gunung meletus aja yang kita pernah dengar, pernah kita lihat di TV atau berita, atau yang paling dekat yang di Jogja, sudah sedemikian mencengangkan, apalagi besok di hari kiamat semua gunung berterbangan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 sampai 9. Nah, ini menggambarkan bagaimana manusia besok itu akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang timbangannya berat kebaikannya, dan juga orang yang timbangannya ringan kebaikannya. Jadi kalau ditimbang, misalkan ini ditimbangan, ini ada amal kebaikan, kemudian ini berat, ini ringan. Kalau amal kebaikannya itu berada di posisi berat, berarti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti amal baiknya lebih banyak dan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan amalnya diterima oleh Allah banyak. Akan tetapi kalau amal kebaikannya itu ringan dan amal keburukannya itu lebih berat, nah dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita baca ayatnya. Wa takunul jibalu kal inil mahfuz fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat amal timbangannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Sangat memuaskan berarti di dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Dan apa itu hawiyah diterangkan di ayat berikutnya. Ayat 10 dan 11 ini menerangkan tentang hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Nah, sekali lagi ada kata adra, wa ma adra, ini berarti tempatnya luar biasa mengerikan. Wa ma adraka ma hiyah, yaitu jurang yang sangat dalam. Ya, wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah, di mana neraka hawiyah adalah neraka yang apinya sangat bergejolak, apinya yang sangat panas dan bergejolak. Nah, inilah gambaran bagi orang-orang yang timbangan kebaikannya sedikit. Nah, oleh karenanya anakku sekalian, dari surat Al-Qari'ah ini harusnya kita mendapatkan tambah keimanan bagi kita, bahwa kita harus selalu menjaga keimanan kita, meningkatkan keimanan kita dengan selalu beramal soleh, biar besok timbangannya amal kebaikannya itu lebih berat dan dimasukkan ke dalam surga. Biar amal kebaikan kita itu banyak, maka kita harus mempunyai salah satunya adalah niat yang banyak juga. Karena suatu amal itu akan tergantung niatnya. Kalau kita punya niat yang banyak dengan suatu amal, nilainya pasti berbeda. Ya. Oleh karenanya bila kita mempunyai pahala yang banyak, syarat yang harus dipenuhi adalah kita harus belajar dan terus belajar. Semakin kita banyak ilmu, peluang mendapatkan pahala yang sangat banyak itu sangat besar. Oleh karenanya kalau kalian tidak belajar, tidak menuntut ilmu dengan baik, apalagi ilmu keagamaan, maka akan sangat rugi. Marilah anak-anakku semuanya, dari surat Al-Qari'ah ini semoga kita bisa mendapatkan hikmah yang banyak dan mendapatkan kemudahan oleh Allah untuk nanti bisa beramal yang banyak.
Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya nanti. Nah, untuk kali ini kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.